dan yang kami hormati Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD, yang kami hormati rekan-rekan media cetak, elektronik, media online, Bapak Ibu masyarakat yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden, tadi disampaikan bahwa G20 adalah forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi tahun 97-98, dan G20 beranggotakan 20 negara, yaitu 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, ditambah satu perwakilan regional, yaitu Uni Eropa, yang memiliki PDB terbesar di dunia. Kelompok ini berkontribusi pada 85% PDB dunia, 75% perdagangan internasional, dan 80% investasi global, dan jumlah populasinya adalah 2/3 dari penduduk dunia. Mandat G20 adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Sebagai forum yang lahir dari krisis global, G20 diharapkan menjadi role model bagi masyarakat internasional untuk memberikan solusi atas tantangan ekonomi global seperti krisis 98, resesi global 2008, dan pada situasi pandemi seperti ini. Dalam menentukan presidensi G20 memiliki mekanisme yang disebut regional basket rotation, di mana saat ini adalah giliran kelompok pemerintahan di Asia, di mana presidensi G20 di tahun 2022 merupakan pertama kali bagi Indonesia menjadi tuan rumah dari presidensi G20, dan baru 4 negara, yaitu Jepang, RRT, Korea Selatan, dan Saudi Arabia, yang sudah pernah menjadi tuan rumah presidensi G20. Mandat presidensi Indonesia diperkuat oleh kesepakatan di KTT G20 tahun 2020 di Riyadh, Saudi Arabia, dan dengan menjadi presidensi G20, Indonesia memiliki kesempatan secara strategis untuk ikut menentukan arah desain kebijakan pemulihan ekonomi global, terutama pada masa pasca pandemi COVID-19 ini. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan presidensi G20, berbagai persiapan sudah disiapkan, dan salah satunya adalah keputusan Presiden yang tadi sudah disebut terkait dengan panitia nasional yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menkominfo. Kemudian Bapak Presiden Bapak Joko Widodo akan menghadiri penutupan KTT G20 di Roma pada tanggal 30-31 Oktober mendatang, dan di sana Bapak Presiden akan menerima secara resmi penyerahan tongkat estafet presidensi G20 dari PM Italia kepada Presiden Republik Indonesia, dan pada saat itulah, pada tanggal 1 Desember, Indonesia akan resmi menjadi presidensi G20. Beberapa rangkaian yang dipersiapkan antara lain ada 150 pertemuan dengan beberapa side event sepanjang tahun dari tanggal 1 Desember sampai dengan 30 November 2022. Rangkaian ini merupakan antara lain working groups, tingkat Sherpa, dan tingkat finance deputies, pertemuan tingkat menteri, hingga KTT yang akan dihadiri oleh seluruh kepala negara dan kepala pemerintahan. Jumlah delegasi per pertemuan sekitar 500 sampai dengan 5.800 orang per event sepanjang tahun, dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertemuan akan dilakukan secara hybrid dengan mempertimbangkan kondisi pengendalian COVID, dan juga dilakukan secara fisik sesuai dengan parameter-parameter yang ada. Oleh karena itu, Indonesia memastikan bahwa pertemuan side event di bawah presidensi Indonesia akan mengikuti parameter kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan level assessment terhadap pandemi sesuai dengan standar WHO, dan tentu terkait dengan persyaratan vaksinasi tentu ditentukan dan dilaksanakan di berbagai daerah yang ketersediaan rumah sakitnya klasifikasinya A.
Presidensi G20 secara resmi akan dimulai sejak 1 Desember sampai dengan 30 November dengan tema utama adalah Recover Together, Recover Stronger, yang salah satunya artinya pulih bersama dan tangguh bersama. Untuk mendukung ini ada 5 pilar prioritas, yaitu pertama tentu peningkatan produktivitas untuk pemulihan, atau promoting productivity. Yang kedua, increasing resiliency dan stability, ini membangun ekonomi dunia yang tangguh pasca pandemi. Yang ketiga, ensuring sustainability dan inclusive growth, menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Enabling environment and partnership, ini menciptakan lingkungan kondusif dan kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta forging a stronger collective global leadership. Ini adalah kepemimpinan kolektif global untuk memperkuat solidaritas. Dengan presidensi G20, setidaknya ada 3 manfaat besar yang bisa diperoleh Indonesia, baik dari segi ekonomi, pembangunan sosial, maupun manfaat dari segi politik. Di aspek ekonomi, beberapa manfaat langsung adalah peningkatan konsumsi domestik yang diperkirakan bisa mencapai 1,7 triliun rupiah, penambahan PDB hingga 7,47 triliun, dan pelibatan tenaga kerja sekitar 33.000 di berbagai sektor, dan diharapkan secara agregat ini akan beberapa kali, 1,5 sampai 2 kali daripada efek yang dicapai dalam pertemuan IMF World Bank di tahun 2018 yang lalu, karena pertemuan ini berjalan sekitar 150 pertemuan selama 1 tahun atau selama 12 bulan. Nah, selain itu, bagi Indonesia ini juga menjadi momentum untuk menampilkan keberhasilan reform struktural yang antara lain dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan dengan Sovereign Wealth Fund, dan tentunya ini akan mendorong confidence dari investor global untuk percepatan pemulihan ekonomi dan mendorong kemitraan global yang saling menguntungkan. Dari aspek pembangunan sosial, Indonesia berpeluang untuk mendorong topik terkait dengan produksi dan distribusi vaksin, dan kita terus mendorong agar vaksin ini menjadi global public goods dan juga aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia dan negara berkembang yang berpendapatan rendah. Dari aspek politik, nanti Ibu Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri akan menjelaskan secara lebih detail. Dan dari amanah sebagai presidensi G20, Indonesia tentunya akan mendorong koordinasi kebijakan global yang berkontribusi terhadap tata kelola dunia yang seimbang dan membuat G20 adaptif terhadap krisis, memperjuangkan kepentingan nasional di forum global, termasuk antara lain isu-isu transformasi digital dan ekonomi inklusif. Nah, sebagai selanjutnya, pemerintah menekankan sinergi dan koordinasi kuat antara kementerian dan lembaga yang terlibat dalam 16 working group dan elemen non-pemerintah serta masyarakat sipil dan madani yang terlibat di dalam 10 engagement group. Perlibatan berbagai unsur lapisan masyarakat ini tentunya mengindikasikan demokratisasi dalam pembahasan dan juga penentuan isu-isu strategis di tatanan global, dan pelibatan seluruh kelompok kepentingan ini mencerminkan langkah inklusif dan keterbukaan pemerintah untuk merangkul seluruh komponen masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional yang kuat dengan tata kelola yang baik. Upaya ini juga menegaskan kepada dunia internasional bahwa Indonesia siap untuk menjadi lokomotif pemulihan ekonomi global dengan semangat konsensus dan kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.